Fast. Ini membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari yang fast juga, begitu ya. Rush hour pagi-pagi sudah ngerasain kecepatan-kecepatan yang harus kita penuhi. Dan pagi hari ini dalam Smart Happiness, kami juga ingin mengajak kita semuanya, apakah Anda hidup di jalur yang cepat ya, jalur cepat begitu. Ini kan kalau kita dengar jalur cepat itu tol begitu ya. Apakah kita hidup di era itu atau di jalur itu, Smart Listener? Saya sudah bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Udah bahagia ya. Dengar suara Pak Arfan udah tenang nih, udah enak ini suaranya. Iya. Baik, Pak Arfan, bicara tentang jalur cepat. Ini dari lagu ini sebelum nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya membahas lebih jauh mengenai hidup di jalur cepat begitu. Di bagian lagu mana di lagu ini yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan khusus? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Jadi ini budaya kita sih sesungguhnya ya. Budaya kita di zaman modern ini, kita sangat menghargai, mengagungkan bahkan yang namanya kecepatan gitu. Betul. Sehingga akhirnya tanpa disadari kita semua hidup di jalur cepat gitu ya. Dan ini ditandai dengan bagus sekali oleh lagu ini. Ini lagu ini cerita tentang curahan hati dari seseorang yang selalu hidupnya serba cepat dan selalu buru-buru gitu. Nah, akhirnya dia tidak bisa menikmati hidup. Dia merasa hidupnya kosong, hidupnya hampa. Akhirnya dia malah mengkonsumsi obat-obat terlarang gitu, supaya dia bisa menikmati hidupnya gitu. Ya. Kata-katanya menarik. Dia bilang begini, I've been living fast. Gitu. Aku hidup cepat. Ya, feeling really bad. Gitu. Merasa sangat buruk. Nah itu kalau orang hidupnya cepat, pada akhirnya tubuh kita berontak sebetulnya. Ya, tubuh kita berontak, jantung kita berontak dan sebagainya. Dan pada akhirnya kita tidak akan merasa bahagia, kita malah akan merasa buruk. Time really moves fast. Ya, waktu benar-benar bergerak cepat. Better hurry up and get in your bag. Lebih baik cepat dan masukkan semua ke dalam tasmu. Wah, gitu ya. Kemudian dia bilang, I know all these niggas getting mad. Ya ini. Jadi aku tahu semua orang ini menjadi marah. Karena nanti kita akan lihat bahwa kecepatan itu nanti koneksinya itu adalah dengan kemarahan, dan satu lagi adalah ketakutan gitu. Ya, takut terlambat, takut dimarahi klien, takut dimarahi atasan gitu. Jadi ketakutan sama kemarahan. Ya, jadi ini nanti kita akan lihat bahwa yang namanya cepat itu sangat jauh dari yang namanya kasih, itu sangat jauh ya. My hand on my trigger, I'm die with respect ya. Tanganku ada di pelatuk pistolku. Aku mati dengan hormat ya. Nah, udah sampai kayak gitu, udah frustrasi gitu karena dia merasa kok hidup ini berjalan begitu cepat sampai dia kehilangan kendali dalam hidup ini. Itu Mbak Ola. Lagu yang bagus menggambarkan topik kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membahas apakah Anda hidup di jalur cepat gitu. Tadi saya ngebayangin orang tua mungkin sering memburu anak-anak gitu ya pada pagi hari. Ayo cepet, papa udah mau terlambat ini, mau meeting gitu ya. Ayo cepet, semuanya serba cepat. Dan tadi Pak Arfan mengatakan fokusnya adalah akhirnya kepada diri sendiri dan nggak ada kasih. Benarkah demikian? Kita bahas lebih jauh nanti di sesi berikutnya ya. Boleh Anda sharing apakah hari-hari Anda seperti yang ditunjukkan oleh lagu ini semuanya serba cepat ya. Ada yang harus dikejar sehingga Anda kayak merasa tidak hidup hari ini gitu ya, saat ini gitu, present in the moment begitu ya. Silakan boleh sharing, kami jeda sebentar, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Happiness. Selamat hari Jumat. Kalau sudah mendengarkan Smart Happiness berarti pertanda itu udah hari Jumat ya. Waktunya review nih gitu ya. Semingguan ini perjalanan hidup kita tuh seperti apa sih begitu kan? Tadi Pak Arfan mengatakan semuanya serba cepat gitu ya, semua menuju ke satu target dan sebagainya begitu. Ada yang langsung berkomentar ya, Mas Ari di Jakarta yang komentarnya begini sebelum kita lebih jauh ya Pak Arfan ya. Yang bikin kita nggak bahagia itu karena pikiran kita, semuanya menuntut katanya begitu ya. Padahal bahagia itu ya sederhana aja Mbak Ola, katanya seperti itu. Oke, kita masuk lah ya lebih jauh bicara tentang hidup yang serba cepat.
Pak Arfan, bukankah ini memang permintaan ya, tuntutan dari kehidupan zaman now, dunia zaman now. Kalau kita nggak mengikuti kan kita berarti dianggap aneh, dianggap tidak up to date, dianggap tidak adaptif gitu ya dengan situasi. Nah, ini berangkat dari sini mungkin Pak Arfan bisa mengawali dan menceritakan gitu yang dimaksud dengan serba cepat ini itu apakah yang tadi tuh ya, karena ada tuntutan, ada target-target begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi dalam hidup itu cuma ada dua Mbak Ola. Mengendalikan atau dikendalikan. Itu aja. Anda yang mengendalikan hidup ini atau Anda yang dikendalikan hidup ini gitu. Kan kalau tadi pertanyaan Mbak Ola kan tuntutan hidup ini memang serba cepat sekarang ini. Berarti pertanyaannya yang mengendalikan hidup ini siapa? Anda atau tuntutan Dunia. itu? Dunia yang mengendalikan kita. Dan ini sebetulnya sangat aneh. Sangat aneh ya. Bayangkan orang yang sedang mengemudikan mobil, Mbak Ola. Setiap pengemudi mobil itu pasti mengerti bahwa jika ia melaju terlalu cepat, maka ia tidak akan bisa mengendalikan mobilnya. Setiap pengemudi mobil itu pasti ngerti. Nih kalau udah 100 km per jam ini masih dalam kendali saya nggak ya? Oh masih, cepetin lagi. 120 masih dalam kendali saya nggak? Oh masih, cepetin lagi. Sampai pada akhirnya karena jalan tolnya terlalu mulus gitu, terlalu enak, akhirnya kita lupa gitu. Akhirnya kita sudah 200 km per jam dan kemudian mobil itulah yang mengendalikan kita. Mobil itu sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Kenapa mobil itu tidak bisa kita kendalikan lagi? Karena mobil itu terlalu cepat, berjalan terlalu cepat gitu. Ya, dengan fasilitas yang ada gitu. Nah, masalahnya adalah orang mengerti itu, tetapi hanya sedikit dari kita yang mengerti bahwa hidup kita itu mirip dengan mobil itu. Ya, saat kita terburu-buru, maka hidup kita akan berjalan dengan sangat cepat sekali dan kita akhirnya kehilangan kendali gitu. Dan kalau kita tidak mengendalikan dalam hidup ini, masalahnya cuma ada dua. Kalau kita tidak mengendalikan, kita yang akan dikendalikan gitu. Nah persoalannya hidup kita ini mau kemana pada akhirnya gitu. Ya ketika kita bekerja terlalu cepat, berjalan terlalu cepat, berpikir terlalu cepat, berbicara terlalu cepat, bertindak terlalu cepat, akhirnya kita kehilangan keindahan hidup ini. Kita tidak bisa menghayati nikmat, rahmat, berkat-berkat kecil yang ada di depan kita gitu. Bahkan kita sarapan saja itu nggak lihat-lihat itu ada makanan apa sebetulnya yang ada di meja makan kita. Pokoknya yang kita lakukan sebetulnya bukan makan, tapi menelan makanan secepat-cepatnya gitu. Ya. Dan itu sesungguhnya dilihat dari sudut pandang apapun, tidak sehat, tidak membahagiakan, hidup yang tidak hidup sesungguhnya. Hidup yang tidak hidup, karena hidup kita bukan untuk menghayati kehidupan, masuk ke dalam berkat-berkat nikmat dari Allah, tetapi hanya melakukan tindakan yang secepat-cepatnya, sesuai dengan target dan tuntutan lingkungan gitu, Mbak Ola. Ya, karena ada filsuf yang mengatakan begitu ya, ketika kita hidup dalam kecepatan gitu kan, kita jadi lupa memaknai apa yang kita kerjakan di setiap momen itu. Apakah ini yang tadi tuh digambarkan yang Pak Arfan katakan, yang bahkan makan aja kita nggak tahu tuh sebenarnya apa yang kita mau makan, pokoknya betul. aja gitu ya. Jadi lupa memaknai, bahkan lupa untuk artinya kalau kita bersyukur tuh kita jadi nggak tahu sebenarnya apa yang kita syukuri. Apakah demikian tuh Pak Arfan? Betul sekali Mbak. Kalau orang dalam posisi yang sedang terburu-buru, bayangkan saja misalnya Mbak Ola hari ini kan berkejaran nih dengan lalu lintas yang macet dan sebagainya kan. Dalam posisi terburu-buru itu, apapun yang ada di depan kita, itu bukan kita lihat sebagai rahmat. Ya. Tapi kita lihat sebagai halangan. Sebagai rintangan yang harus segera kita atasi, yang harus segera kita kejar gitu. Ya. Jadi kita kehilangan hakikat dari hidup ini. Hidup ini sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan itu banyak sekali rahmat yang ada di depan kita gitu. Di sekitar kita, di samping kita. Ya, di atas, di bawah, di belakang kita itu semuanya adalah rahmat-rahmat yang perlu kita nikmati gitu. Jadi hidup itu mestinya adalah meresapi gitu. Kita meresapi gitu apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita menghayati gitu.
hirup udara yang segar gitu ya, dan merasakan bahwa matahari pagi ini begitu indah loh sebetulnya. Tapi bagi orang yang sedang terburu-buru, bagi orang yang sedang mengejar sebuah target tertentu, maka keindahan itu tidak kelihatan, Mbak. Yang kelihatan adalah semua itu adalah rintangan, halangan yang harus segera diterobos gitu. Pikiran kita cuma satu, bagaimana cara menerobos ini, gitu. Baik, nah, Pak Arfan, tadi sempat Pak Arfan katakan bahwa kalau kita fokusnya bertumbuh kepada kecepatan-kecepatan, kita jadi lupa menaburkan kasih. Ini maksudnya apa? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Pak Arfan. Ya. Malisana dan juga sahabat yang bergabung selain Mas Ari, silahkan kami tunggu komentarnya. Apakah Anda saat ini seolah-olah atau sepertinya kalau Anda review dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arfan, lagi hidup di jalur yang cepat gitu ya? Pokoknya nggak boleh ada halangan, stall semua gitu ya. Harus segera, harus buru, cepat, hari gitu ya. Silakan Anda boleh sharing Smart Listener, apakah ada rasa bahagia di saat Anda melakukan itu semuanya? Boleh sampaikan, boleh bagikan itu kepada kami jadi sesaat tetap bersama.